Salam jemaat berkat Roh Kudus, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, luar putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang selalu memimpin hidup kami hingga pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, dan kami menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus memimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita berkumpul bersama-sama, kita mau memuji nyembah Tuhan. Mari saudara kita bersyukur atas anugerah Tuhan bahwa semusim Tuhan telah pelihara kita pada hari ini yang telah. Terima kasih Tuhan. Semusim Tuhan telah. Thank
Pakai kami saat ini Tuhan. Roh jiwa tubuh kami Tuhan untuk mengucap syukur selalu Tuhan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Mari semua sidang jemaat Tuhan. Kami menaikkan bersyukur padamu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Oh Jesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap berglori di hadapan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Izin nama Tuhan ya, supaya kita bisa hadir. Saya lihat hari ini banyak nggak hadir. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Di gereja maupun di rumah yang lihat nanti videonya bisa sama-sama ya berglori. Menyanyi ya buat Tuhan. Kakak pujian aja buat Tuhan.
Ya, bantu ngangkat barang saudara. Tapi saya percaya Tuhan akan berikan kita semua ya. Sudah agak hilangan ini. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan kita dah siap. Aku diberkati. Ya. Kasih tahu nih, mau minta tolong ganti tapi karena ada tugas ya tidak. Kalau saya melayani Tuhan ya saya melayani ya saudara. Bagi saya karena ini kayak sakit. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan baik ya saudara ya. Tiba saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Lebih Bapak yang kekal. Terima kasih Bapak. Tuhan, Allah yang luar biasa. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan Allah yang maha dahsyat. Terima kasih untuk jaminan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Selama kami menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan menjamin hidup kami. Tuhan yang berperang di hadapan kami, sehingga kami disebut lebih daripada seorang pemenang. Karena Tuhan yang berperang sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Kau sudah hadir tengah-tengah kami, sudah membajak hati kami, sehingga hati kami adalah tanah yang paling subur. Dan pada waktu firman itu ditaburkan, itu akan berbuah 100 kali lipat kerajaan sorga. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dia memang maha dahsyat, Dia begitu indah, Dia begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin selalu. Saya Pendeta Andrew, kalau saya biasa disebutnya Pastor Andrew. Saya dari Semarang, gereja saya JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Saudara GBIS, itu bendera-bendera. Yang penting kita satu di tubuh Kristus. Amin selalu. Jadi jangan dikibarkan bendera yang tinggi-tinggi, tapi tubuh Kristusnya kita kibarkan. Kita satu di dalam tubuh Kristus. Amin selalu. Hari ini kita akan belajar melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Saudara tahu nggak bedanya? Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhannya. Tahu Pak? Tulisannya itu kan beda. Logo tulisannya. Hari ini kita akan belajar. Kita buka Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Kita baca ayat 38 sampai dengan ayat 42. Judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Mungkin saudara sudah sering dengar khotbah ini, saudara. Tapi itu sisi-sisi. Dari sisi-sisi hamba Tuhan, mungkin sisi hamba Tuhan ini dapat hikmat untuk memberitakan ini. Jadi bukannya salah, benar, tapi semuanya mesti benar. Nah, kita dengerin. Kalau dari semua sisi itu kita dengarkan, itu sempurna. Amin selalu. Nah, saya ambil khotbah ini, saya terjemahkan dari Alkitab The Message. Menurut saya Alkitab The Message itu terjemahannya jauh lebih baik daripada yang bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini bukan salah, tapi kurang jelas. Kita lihat ya. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-38 bahasa Indonesianya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Itu bahasa Indonesianya. Sekarang saya bacain bahasa Inggrisnya. As they continued their travel, Jesus entered the village. A woman by the name of Martha welcomed him and made him feel quite at home. Kalau saya terjemahkan kira-kira seperti ini. Ketika mereka melanjutkan perjalanannya, Yesus masuk ke sebuah desa. Seorang wanita yang bernama Marta menyambut dia dan membuatnya
di rumah, beda nggak? Bedanya jauh nggak? Jauh kan? Jadi yang pertama itu kita harus menyambut Tuhan. Contoh. Ini nggak pernah terjadi ya. Ini cuman contoh aja yang tidak pernah terjadi. Ini seumpamanya. Pada suatu hari saya dipanggil sama sebuah gereja di luar kota. Udah dibilangin, kamu nanti tinggal di sini aja ya, di seorang jemaat. Ini dekat sekali, tinggal 10 meter sampai ke gereja. Oke. Saya dari airport berangkat ke tempat itu. Terus rumahnya saya lihat, oke, saya ketok, tok. Orangnya lagi bersihin mobil. Dia lihat saya, terus dia bersihin mobil lagi. Saya ketok lagi, permisi. Dia lihat saya, dia bersihin mobil lagi. Sekali lagi ketok lagi, tek, permisi. Dia lihat saya lagi, terus dia bersihin mobil. Saudara dari saya kayak gini, saudara nggak disambut. Nah, apa dipikir saya nggak bisa bayar hotel? Sampai harus ngemes tinggal di situ. Ya panggil taksi lagi sudah, cari taksi di sini, hotel yang dekat di mana? Kan bisa seperti itu. Dia disambut. Begitu juga Yesus. Yesus juga harus disambut. Lihat ayatnya. Kita buka lagi di Wahyu pasal yang ketiga. Ini dibatasi ya, karena kita akan kesini lagi di Lukas pasal 10. Sekarang kita lihat di Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan bilang, dia bilang, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Saudara jangan pikir kalau Tuhan itu datang, terus Tuhannya datang sendiri pakai yang dulu seperti Tuhan pakai manusia. Enggak. Dia kalau datang mengetok pintu hati kita. Yang ngetok siapa? Firman Tuhan. Yesus sekarang memperlihatkan dirinya sebagai firman Allah. Kalau firman Allah itu mengetok pintu hati kita, dibukain enggak? Disambut enggak? Contoh, kita difitnah, atau mungkin dirugikan, atau tidak dimengerti, atau tidak mendapat keadilan. Terus kita pikir orang Kristen kok bisa kayak gitu? Aku benci, aku nggak mau. Tentu firman itu mengetok pintu hati kita. Firman Allah, dia bilang ampuni, maka kau pun akan diampuni. Kau tidak mengampuni, maka kau pun tidak akan diampuni. Dibukain nggak? Disambut nggak? Kita kadang-kadang pikir Tuhannya datang mengetok pintu rumah kita. Nggak akan pernah. Dia sekarang melalui firman, dia mengetok pintu hati kita. Kalau kita bilang, ya Tuhan, semestinya aku nggak mau ngampuni, tapi karena Engkau yang suruh, aku mau. Kita menyambut dia. Kalau enggak nanti dia keluar lagi sudah. Berapa banyak orang yang pikir cuma Yesus datang melalui manusianya, gitu, melalui tubuhnya. Enggak, dia melalui firman. Dia mengetok pintu hati kita. Lagi kita nonton film, misalnya, ada orang di rumah, terus nonton, kalau karena pendetanya laki-laki, ya saya ngomong yang dari laki-laki. Laki-laki senangnya apa? Nonton film-film wanita kekurangan kain. You know kekurangan kain? Wah, matanya begitu. Firman itu mengetok lagi. Dia lagi diketok firman apa? Dia bilang, jadilah kudus, karena aku kudus. Dibukain enggak? Disambut enggak? Apa kita enggak nonton terus? Ya Yesusnya dibiarin di luar ketok terus, enggak pernah kita bukain, saudara. Itu yang dimaksud ayat ini. Bukannya Yesus datang sendiri, tidak. Dia mengetok firman itu, mengetok pintu hati kita. Disambut enggak? Ini kejadian sesungguhnya. Pada suatu hari saya khotbah di satu kota, saya dipanggil, saya dibawa ke rumah orang itu. Lagi saya ketok, terus bilang, disambut. Koper saya dibawain masuk kamarnya sudah penuh dengan minuman, makanan, udah pokoknya ada semua. Terus dia bilang, Pak, nanti jangan di kamar terus dong, kita sharing-sharing. Wah, saya paling suka ngomong firman, saya paling suka. Oke. Waktu makan malam saya diajak makan,
Saya pikir habis makan kita sharing-sharing, habis makan kita duduk di ruang keluarga nonton TV. Yang ditonton film Korea. Saya tidak suka nonton, saya suka baca Alkitab. Saya baca Alkitab tiap hari, minim 20 pasal setiap hari. Baru jadinya koyong ini. Kalau bahasa Jawanya kayak gini deh. Koyong ini itu kayak gini. Apalagi yang nggak baca. Saya lebih senang baca Alkitab daripada nonton TV kayak gitu. Itu dibohongin. Itu karangannya sutradara. Apalagi Korea. Bintang filmnya paling banyak bunuh diri. Itu ditonton. Dan kebenaran nggak mau. Yang bohongan ditonton. Dan tuh manusia itu. Di sini tidak ada ya. Di luar sana banyak. Tuh, ketawanya pada enak gitu. Udah nonton saya, karena saya menghormati tuan rumah, ya udah saya ikut nonton. Ribut terus. Gimana nih Pak? Masa istri udah baik begitu, suaminya buruk, suaminya malah selingkuh, terus kok malah marah-marah? Itu gimana Pak? Loh ya jangan tanya saya, tanya sutradaranya. Loh kok saya ditanya itu gimana sih? Waduh, pusing saya selalu. Saya bilang minta maaf ya, minta maaf. Saya tak istirahat dulu. Ternyata saya masuk kamar, saya baca Alkitab. Pusing saya dengerin TV kayak gituan. Selingkuh kayak gitu ditonton nih buat apa? Sampah dimasukin. Ini loh kebenaran, berkat nih. Yang dimasukin itu mesti berkat, jangan sampah. Nah itu loh saudara. Karena tidak dibuat nyaman. Begitu juga. Begitu kita sudah menyambut Tuhan, kita mau dan kita mau melakukannya. Itu membuat Tuhan nyaman tinggal di dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi Alkitab bahasa Inggrisnya lebih jelas. Disambut dan dibuat nyaman. Kalau nggak kita nih, tubuh kita ini adalah bait Allah. Ini bukan bait Allah saudara. Ini gedung bait Allah. Bait Allahnya adalah kita sendiri. Eklesia itu kita. Amin saudara. Kita ini makanya kalau dia tinggal dalam hidup kita, ya harus dibuat nyaman. Sampai kan Rasul Paulus bilang, hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu yang betul. Amin selalu. Nah, jadi dibuat nyaman. Caranya membuat nyaman gimana? Jadilah pelaku firman Tuhan. Jangan cuma pendengar saja, tapi jadilah pelaku. Kalau yang punya anak-anak yang masih muda, yang belum menikah, ajari untuk hidup kudus. Pakai pakaian yang juga kudus. Jangan dada dibuka, paha dibuka. Itu namanya sudah nggak benar, itu merangsang laki-laki. Nah nanti kalau sudah nggak karuan, nanti jadi jangan usah nyalain Tuhan gitu. Nah maka jadilah kudus. Itu firman itu selalu ngetok pintu hati kita terus. Tiap saat dia ketok terus, kita mau nggak masukin dia dan buat nyaman dalam hidup kita. Amin selalu. Nah, sekarang kita balik lagi ke Lukas pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkannya dan mendengarkan perkataannya. Sekarang kita baca ayat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya ngomong gitu. She had a sister Mary who sat before the master, hanging on every word he said. Jadi kalau saya artikan, ia mempunyai seorang saudara wanita yang duduk di hadapan sang guru, hanging on every word he said, artinya mendengarkan setiap kata yang diucapkan. Bukannya dengerin firman terus sambil hapenan dengerin lagi. Nah, setiap kata didengarkan. Every word he said, hanging on every word he said. Dia mendengarkan setiap kata didengerin. Konsentrasi 100% hanya ke firman Tuhan. Itu adalah pelayanan yang terbaik yang pernah ada di muka bumi dan yang paling Tuhan suka.
Bukan penginjilan ke ujung bumi, bohong. Kalau keluarga kita tidak beres, ke ujung bumi tidak ada gunanya. Kalau kita kayak tadi, makanya kita hari ini kita belajar melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Melayani pekerjaannya, kayak saya khotbah itu melayani pekerjaannya. Musik melayani pekerjaannya. Pemimpin pujian melayani pekerjaannya. Menjemput jemaat melayani pekerjaannya. Apalagi yang menjemput pendeta melayani pekerjaan. Dan saya mau ngomong, melayani pekerjaan Tuhan tidak perlu bertobat. Pezina juga bisa, koruptor juga bisa. Belajarnya sekolah kita, dia merangkum satu buku, dia rangkum di khotbah, bisa tanpa perlu bertobat. Pembantu, walaupun dari agama yang lain, dia bersihin gereja, dia lagi melayani pekerjaan Tuhan. Tukang parkir di depan, walaupun dari agama yang lain, dia parkirin orang-orang gereja, itu juga lagi melayani pekerjaan Tuhan. Makanya melayani pekerjaan Tuhan tidak perlu bertobat. Pendosa, pezina, semua bisa. Tapi melayani Allah, ini khusus untuk orang-orang yang sudah bertobat. Melayani Tuhan, baca Alkitabmu setiap hari, percaya Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan lakukan. Itu melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan pasti akan melayani pekerjaannya. Tapi orang yang melayani pekerjaannya belum tentu melayani Tuhannya. Jadi hari ini kita mesti jelas melayani pekerjaan Tuhan itu yang bagaimana. Jadi jangan cari melayani pekerjaan Tuhan dulu, melayani Allahnya lebih dulu. Duduk diam di kaki Tuhan kayak Maria. Dulu Tuhannya nampak, sekarang dia menampakkan diri melalui firman-Nya. Kita baca Alkitab tiap hari. Kita baca, kita merenung, memperkatakan, mempercayai dengan segenap hati dan lakukan. Itu pelayanan yang paling Tuhan suka. Dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Tuhan sendiri yang ngomong, cuma duduk diam, nggak ngapa-ngapain. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu sama-sama baiknya, saudara. Cuma harus tahu waktunya. Harusnya mereka ini lagi Tuhan ngomong, Maria dan Marta duduk diam, dengerin firman Tuhan. Tuhan kan nggak mungkin ngomong terus sampai sehari full. Begitu dia selesai, dua-duanya masuk dapur. Harusnya begitu, saudara. Itu yang betul. Ini enggak, Tuhan lagi ngomong, dia masuk ke dapur. Waduh, mublak di sana. Sekarang kita baca lagi ayat berikutnya. Kita buka lagi di ayat yang ke-40. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Bahasa Inggrisnya. But Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Later, she stepped in, interrupting them. Master, don't you care that my sister has abandoned the kitchen to me? Tell her to lend me a hand. Yang saya garis bawah itu dikatakan, but Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Artinya apa? Dan Maria, kalau saya artikan, tetapi Maria ditarik menjauh dengan apa yang harus ia kerjakan di dapur. Artinya apa? Ditarik menjauh untuk tidak dengar firman Tuhan. Si iblis sih nggak takut. Orang pergi ke gereja pelayanan nggak takut. Asal jangan jadi pelaku firman. Itu aja. Mau pergi ke gereja tiap hari full di gereja nggak apa-apa. Asal jangan jadi pelaku firman. Mau jadi pelaku firman diganggu. Lagi baca Alkitab nanti ngantuk lah. Lagi baca jatuh, Alkitabnya jatuh sampai ketiduran, diganggu. Nanti lagi baca Alkitab nanti ada ini, ada itu, ada itu. Itu memang kerjaan setan supaya jangan dengerin firman Tuhan. And Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Begitu juga. Satu gereja lagi puji-pujian, wah,
puji-pujian yang ber1,5 jam. Loncat, lari sana, lari sini, luar biasa. Begitu selesai, pendetanya naik, mau khotbah, lagi puji-pujian mau berakhir, sudah selesai, duduk di pada kecapean. Begitu pendetanya khotbah, apalagi suaranya halus gitu. Saudara-saudara sekalian, ditarik menjauh untuk tidak dengar firman Tuhan. Ini kejadian sesungguhnya, karena saya khotbah. Begitu pemimpin pujian panggil saya disuruh saya ambil, selesai saya lagi doa. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Ini bukan di sini, di satu gereja sana di kota besar saya. Jadi jangan tersinggung firman Tuhan bagus, tersinggung tergandeng one way ticket. Nah, pemegang bass gitar. Begitu saya ambil, selesai, langsung dia pergi ke belakang. Saya kan lihat dia duduk di belakang, terus dia hidupin HP, dia ngomong-ngomong sebelahnya, kabur. Sudah selesai khotbah, saya tanya yang sebelahnya, tadi teman kamu kok nggak ikut, kenapa? Kok habis duduk di belakang langsung? Oh iya Pak, tadi begitu dia buka handphone, ada tarikan karena dia sopir taksi online. And Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen, dan ditarik menjauh untuk tidak dengar firman Tuhan. Ada lagi. Ini kejadian sesungguhnya lagi. Di sini tidak ada ya, di sini luar biasa. Ini di gereja yang lain sudah. Dari sini sudah saya lagi doa, dia langsung duduk, terus langsung dia hidupin HP. Udah saya mulai dia lagi baca. Saya pikir dia nyatet atau bagaimana gitu ya. Ternyata enggak. Dia buka kayak orang gila. Bisa ketawa sendiri. Bisa ngamuk. Persis wong edan. Wianan sendiri ditarik menjauh untuk tidak dengar suara firman Tuhan. Ada lagi. Begitu lagi puji-pujian tidak apa-apa. Begitu mulai masuk firman, tahu HP-nya ditaruh di kantong, Junur bergetar, langsung dia keluar, terus langsung ditarik menjauh untuk tidak dengar firman Tuhan. And Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Ditarik menjauh untuk tidak dengar firman Tuhan. Makanya jangan ngamuk saudara. Kalau sudah kita lagi mau datang ke gereja, semuanya handphone harus bukan digetarkan, tapi off. Masa sih ya? Itu handphone 1 hari 24 jam. Kalau kali 1 minggu kali 7, kalau 1 bulan kali 30, 31, kita untuk Tuhan 2 jam. Masa nggak bisa sih tanpa handphone? Melayani katanya, bukan melayani pekerjaannya dulu. Nggak ada gunanya kalau kita melayani pekerjaan tapi kita nggak melayani Tuhannya. Melayani Tuhan Allahnya. Kita pergi ke gereja tuh hari Minggu, hari Senin sampai hari Sabtu, saudara. Senin sampai Sabtu itu kalau kita doa tuh minta-minta apa enggak? Ayo bohong langsung neraka. Setiap kali di rumah tuh minta-minta. Tuhan biar sembuh, Tuhan biar diberkati, Tuhan biar berhasil, Tuhan. Itu dari hari Senin sampai Sabtu. Minggu di gereja jangan minta-minta lagi. Kita memuji dan menyembah Dia dan mendengarkan message-nya, pesan Tuhan untuk minggu itu tuh apa? Harusnya seperti itu, saudara. Amin selalu. Amin. Nah, harusnya begitu. Makanya jangan mau ditarik menjauh dengan apapun juga. Matiin handphone. Itu orang yang betul-betul mau melayani Tuhan. Dengarkan kayak Maria, cuma duduk diam, nggak ngapa-ngapain. Tapi Tuhan bilang itu adalah bagian yang terbaik yang Maria ambil. Tuh. Makanya hari ini kita belajar, saudara. Ayo ambil waktu sama
sama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, aku mau baca Alkitab nanti dari jam berapa sampai jam berapa, ini khusus untuk Engkau. Harus ada begitu sebenarnya. Dan jangan nanti kalau udah baca Alkitabnya lagi kerja bosnya pergi terus langsung buka Alkitab. Ini jelek, saudara. Itu mencuri waktu, tetap mencuri. Dan Tuhan gak suka walaupun baca Alkitab, tapi merugikan bosnya. Tidak boleh. Yang harus dirugikan itu waktumu, bukan waktu bosnya. Saya rugikan waktu saya. Saya bisa jam 9:30 sampai jam 5 pagi cuma baca Alkitab, doa, baca Alkitab, doa, baca Alkitab, doa. Itu yang saya lakukan. Jangan merugikan waktu bosnya. Saudara jadi bosnya punya pegawai kayak gitu, mau nggak? Nggak mau kan? Jangan gitu, no. Dan banyak gereja-gereja yang ngawur juga, bikin retreat waktunya kerja. Itu pengajaran sesat, jahat. Nah, coba dia jadi bosnya, mau nggak? Digituin juga. Ini kan untuk gereja, ini kan untuk, nggak baik itu. Gereja saya kalau nyari retreat, kita cari yang merah. Jangan sampai merugikan orang lain. Nggak boleh. Kalau itu gereja mau seenaknya sendiri, ini kan buat gereja. Masa nggak boleh? Masa begitu? Itu jahat. Itu pencuri waktu. Tuhan tetap tidak disukakan. Walaupun itu kelihatannya kayak kegiatan gereja, tapi kalau itu merugikan orang lain, Tuhan tetap tidak disukakan. Jadi makanya hari ini kita belajar layani Tuhan. Dengan kita jadi pelaku firman, kita tahu kayak gini tidak baik. Seandainya saya jadi bos, kalau pegawainya, Pak, saya minta maaf, ini di gereja saya ada begini, besok gereja saya ada begini, itu nggak benar sama sekali. Itu orang Kristen tidak bertobat, itu KTP Kristen tanpa pertobatan. Tidak benar itu, tidak sama sekali tidak benar. Nah, melayani Tuhan bilang apa? Kita nggak boleh merugikan orang lain, sekalipun bos lu kejam, tapi kita tetap melayani seperti kepada Tuhan. Nah, itu yang betul. Jangan sampai merugikan. Yang waktu yang saya rugikan, waktu tidur saya. Saya tidur cuma bisa 1 jam, 2 jam, tapi sehat karena saya melakukannya untuk Tuhan. Amin. Di sini ada main badminton yang single kayak aku ya. Saya masih main single, masih di proyek 2. Tuh. Kekuatannya dari mana? Firman Tuhan. Itu kekuatannya Tuhan. Jangan mau sampai diambil and mother was pulled away by all self to do in the kitchen. Jangan mau. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang baik lagi. Waktu itu Musa mau ngambil orang Israel itu dari tanah Mesir, mau dibawa keluar. Lagi dia masuk, dia ngomong firman Tuhan. Si rajanya Mesir itu diumpamakan itu kayak setan, misalnya. Terus dia bilang apa? Supaya mereka tuh jangan dengar kata-kata dusta, jadi firman di dalam kata-kata dusta, maka diperberat pekerjaan mereka. Dulu sebelum Musa datang, merangnya disiapin, terus tanah liatnya disiapin, dia tinggal kerja. Sekarang suruh cari sendiri, dan jumlahnya harus tetap sama seperti yang dulu, diperberat. Kita baca aja supaya lebih jelas. Kita buka di Keluaran pasal yang ke-5. Keluaran pasal yang ke-5. Keluaran pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-9. Keluaran pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Jadi sama Firaun kerjaannya diperberat supaya jangan dengerin kata-katanya si Musa ini ngomong nanti mau dibebasin, mau ini, mau itu gitu, supaya kayak gitu. Sampai hari ini pekerjaan kita diperberat, sepertinya diberkati. Maksudnya apa? Supaya kita jangan dengar firman Tuhan. Hari Minggu harusnya kita dengar firman Tuhan. Wah, tapi ini pekerjaannya rapi banget nih. Nggak pergi hari Minggu. Hari apa ada doa malam tidak datang karena pekerjaannya diperberat sama si setan. Supaya jangan dengar firman Tuhan. Jangan mau, saudara. Saya punya teman luar biasa, teman saya ini.
dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Akhirnya Tuhan berkati dia buka warung, berhasil. Jadi dia bikin, dia punya tadinya nyewa, sampai dia bisa beli rukonya, dia beli lagi 1, 2, 3, 4, 5, dia beli ramenya bukan main. Tapi tiap setengah jam dia mesti berdoa. Mau rame nggak rame, dia tetap harus berdoa. Berdoa berapa menit kemudian dia keluar lagi, tiap setengah jam lagi dia mesti doa lagi. Dia mulai doa lagi, dia nggak mau sampai ramenya ini sampai dia keluar dari firman Tuhan. Akhirnya dia mesti ada waktu untuk dia baca Alkitab. Ramenya kayak apa? Kalau jamnya harus baca Alkitab, dia harus baca Alkitab selalu. Karena ini bos, bukannya pegawai, yang problem bosnya sendiri. Tuh. Harusnya seperti itu, jangan sampai pekerjaannya banyak malah pulang ke rumah udah ngantuk, udah capek mau baca Alkitab. Waduh, nanti besok aja lah, besok. Tak tahu udah dipanggil Tuhan. Tahu-tahu Tuhan bilang, sana. Loh kenapa ke sana? Ya sana neraka, kamu tempatnya di neraka. Loh kenapa bisa di neraka? Kamu dikeluarin semuanya, lihat nih, kamu nggak jadi pelaku firman. Nah jangan sampai kayak gitu, saudara. Makanya hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Buka Alkitabmu, baca Alkitabmu setiap hari. Percaya Alkitab yang kita baca dengan segenap hati, lakukan. Jangan sampai kayak Marta. Kerjaan Marta memang juga diperlukan, tapi harus lihat waktunya. Kalau waktunya firman Tuhan, ya dengerin firman Tuhan. Ada lagi selalu di gereja. Saya ambil, saya mulai khotbah, ada ibu-ibu keruduk pada keluar. Ibu-ibu itu pada keluar semua. Heran, lagi khotbah malah pada keluar. Selidik punya selidik. Sudah selesai khotbah, saya tanya, itu tadi ibu-ibu keluar. Oh, lagi nyiapin jualannya. Mau ke gereja tuh mau dengerin firman Tuhan atau mau jualan gitu. Jadi banyak orang Kristen tuh nggak ngerti gitu loh, ke gereja tuh mau ngapain gitu. Ayo melayani Tuhan lebih dulu. Orang yang melayani Tuhan pasti melayani pekerjaan. Tapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani Tuhan. Amin selalu. Gampang loh, melayani Tuhan tuh nggak pakai harus butuh uang 1 M. Aku butuh ini. Cuma duduk diam di kaki Tuhan, baca firman, percaya dengan segala hati. Itu sudah melayani Tuhan, dan pelayanan yang terbaik yang pernah ada di muka bumi, yang paling Tuhan suka cuma jadi pelaku firman, bukan ujung bumi, bukan. Itu akibat dari kita melakukan firman Tuhan, Tuhan bisa kirim sampai ke ujung bumi. Amin sekali. Tapi kalau kita ke ujung bumi nggak jadi pelaku, suami istri bertengkar, berantem. Kalau bahasa Jawanya berantem tuh tukaran. Di sini banyak yang orang Jawa nggak? Tukaran nggak apa-apa, tukaran kado tapi. Nah itu bagus, tiap hari sama suami istri tukaran kado, bagus. Berantem terus, itu bukan Tuhan. Tuhan itu Raja Damai. Kalau kita bilang Yesus ada di rumah tangga, damai, itu Raja Damai. Kalau berantem terus, itu ada roh pemecah belah. Jangan ngawur, Yesus di situ berantem terus, Yesus yang dari mana itu? Itu Roh Kudus, betul, roh dari kota Kudus. Makanya hari ini kita belajar, saudara. Ayo melayani Tuhan lebih dulu. Orang-orang yang melayani Tuhan, saya dulu juga nggak tahu siapa yang mau panggil saya, siapa. Itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan nanti. Urusan kita sekarang baca Alkitab setiap hari, percaya dengan segenap hati, lakukan. Itu urusan kita, itu bagian kita. Nanti dipanggil atau apa, itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Amin selalu. Nah harusnya begitu. Cuma baca Alkitab tuh. Ayo, bilang gampangnya. Ayo coba. Saya yang ngalamin. Pertama saya baca Alkitab tuh, aduh, saya nggak tahu. Dulu saya baca dari perjanjian lama. Si Anu peranakan si Anu, buku apa itu? Si Anu peranakan si Anu, terus gunanya buat saya itu apa gitu? Ini buku apa sih? Sampai kayak gitu. Tapi saya mau taat, saya mau baca, saya baca terus. Memang pertama-tamanya nggak enak. Baca buku-buku porno, wah nggak bakal ngantuk. Baca Alkitab, ngantuk kalau bahasa Jawa, pol, ngantuk pol.
Sampai saya siapin air, es sama es, saya kasih sapu tangan handuk. Tiap ngantuk tak raukin, wah seger lagi, kayak gitu tuh. Makanya harus sangkal diri, pikul salib. Itu dasar kekristenan. Yesus bilang, jika engkau mau mengikut aku, mau, bukan belum, bukan sudah, mau. Jika engkau mau mengikut aku, pikul salibmu setiap hari, sangkal dirimu dan mengikut aku. Mengikutnya itu terakhir. Kristen zaman now udah ngikutnya dulu. Yang disangkal suami atau istrinya, salibnya ditaruh aja, tidak mau dipikul. Ini penghancur gereja ini orang-orang kayak gitu. Harusnya mikul salib setiap hari, nyangkali diri, menyangkal, deny yourself, menyangkal diri kita. Bukan yang disangkal suami atau istrinya, disangkal dirinya sampai keakuannya mati. Sampai kita bisa bilang seperti Paulus, hidup yang sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Itu yang betul. Amin saudara. Itu namanya Kristen sejati. Bukan cuma KTP Kristen, tapi Kristen sejati. Bukan aku lagi. Jadi kita nggak, kalau istri atau suami ngomong salah terus kita sakit hati, itu masih ada keakuan ya. Akunya ketutul, makanya jadi tersinggung. Tapi kalau Kristus yang hidup dalam diri kita tidak akan pernah tersinggung. Amin. Itu seperti itu. Jadi makanya melayani Tuhan itu paling penting. Waktu itu saya juga nggak tahu, saya di rumah dulu saya baca karena nggak ada pelayanan, 75 pasal setiap hari saya baca. 75 pasal setiap hari saya baca. Doa minimal 1 jam, bisa 7 jam satu hari. Gak ada apa-apa, saya pikir kok saya doa 7 jam terus baca Alkitabnya sampai 75 pasal setiap hari, nanti saya dapat Mercedes, saya dapat rumah. Enggak, nggak usah makan malah. Seminggu saya nggak usah makan tinggi segini, berat badan tinggal 53. Coba sampai kayak gitu, kalau duduk mesti pelan-pelan berdirinya, pelan-pelan. Kalau langsung duduk terus bintang-bintang bilang karena kekurangan darah. Bukannya gitu, bukan Tuhan mau yang di luar yang dirubah. Ternyata firman itu mengubah yang di dalam. Karakter yang diubah lebih dulu. Kalau karakter nggak diubah, terus Tuhan memberkati, nanti jadi Salomo, istrinya 1000. Karakter yang diubah oleh firman Allah lebih dulu. Jadi sekarang saya bisa ngomong karena saya ngalamin. Cari bukunya kalau ada. Hebat. Nanti kalau saya bikin buku baru ada. Karena saya ngalamin. Saya bisa bagi sama saudara. Baca Alkitabmu setiap hari. Percayai Alkitab yang kita baca dengan seperti dan lakukan. Baca mulai perjanjian baru, jangan perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama itu kasih karunia diberikan kepada siapa Tuhan mau memberikan. Kalau perjanjian baru, kasih karunia itu diberikan kepada siapapun juga yang punya Yesus. Amin saudara. Jadi kalau kita baca perjanjian baru, itu karena kasih karunia kita sering bisa dapat. Tapi kalau kita baca perjanjian lama bingung saudara. Pertamanya bingung karena kasih karunia cuma diberikan kepada siapa Tuhan mau memberikan. Kalau kita baca Alkitab perjanjian baru dulu 10 kali. Dari Matius, Wahyu, 10 kali saya berani pastikan kita ada dapat kasih karunia untuk baca Alkitab. Begitu kita baca perjanjian lama, sungguh sangat bagus kalau dengan kasih karunia. Kalau nggak dengan kasih karunia bingung. Tuhan kok gualanya bukan main ya. Cuma dipegang si Musa tuh megangin karena itunya Tuhan itu tempat tinggalnya Tuhan itu mau jatuh dipegang dibakar sama Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Kok kejem? Bisa kayak gitu karena kita nggak dapat kasih karunia jadi kita manusia tidak selalu. Nah itu makanya baca perjanjian baru lebih dulu. 3 pasal aja setiap hari. Jangan habis itu berfirman, saya mau baca 10. Habis 10 besok jadi 9. Besoknya jadi 8. Besoknya jadi 7. Terus gak baca lagi ya, jangan gitu. Baca 3 pasal. 3 pasal just only 15 minutes. Nothing at all. 24 jam untuk kita semua. Masa baca Alkitab 15 menit gak bisa. Gak lewat 15 menit kalau 3 pasal. Terus 3 bulan baca 3 pasal. Bulan keempat tambah 1. Nanti diamin lagi. Bulan ketiga tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Sampai saudara bisa 10 pasal. Saudara lagi makan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan bukan pada matanya, bukan pada tangannya, tapi pada sabdanya.
Jadilah terang, jadi. Itu kekuatan Tuhan di situ. Kalau kita makan firman Tuhan, kita makan kekuatan Tuhan. Pagi-pagi kita makan firman Allah lebih dulu. Kita menghadapi hari ini pasti menang, karena kita ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin selalu. Amin. Jadi makanya jangan mau kan sampai kayak si Martha. And Martha was pulled away by all that to do in the kitchen. Jangan sampai kayak gitu. Tetap ada waktunya untuk baca Alkitab. Ada waktunya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada waktunya untuk melayani Tuhan. Ada waktunya untuk melayani yang lain dan yang lain lagi. Sekarang kita balik lagi. Lukas pasal yang ke-10. Sekarang kita baca di ayat yang ke-41. Nah, ayat 41 hampir sama saudara, sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bahasa Inggrisnya, the master said, Martha, dear Martha, you're fussing far too much and getting yourself worked up over nothing. Kita pelayanan di gereja, mentok uang, bersihin ini, khotbah segala macam, tapi nggak pernah baca Alkitab. Baca Alkitabnya nanti kalau mau khotbah, just for nothing. Tuhan yang bilang nggak ada gunanya. Pelayanan begini begitu, tapi nggak jadi pelaku firman, tidak ada gunanya. Just for nothing. Tuhan yang ngomong. Marta begini, begitu. Dibilang apa? Kamu sibuk kayak gitu yang tidak ada gunanya. Dengerin firman Tuhan. Mulai baca Alkitab. Firman Tuhan itu pusat dari apa-apa. Pusat daripada berkat, pusat daripada kesehatan, pusat dari panjang umur, pusat dari kebahagiaan, pusat, semuanya pusat. Itu adanya di firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Amin. Makanya di sini dikatakan, the master said, Martha, dear Martha, you're fussing far too much and getting yourself worked up over nothing. Sang guru berkata, Martha, Martha yang kukasihi, engkau terlalu meributkan atau merepotkan dan membuat dirimu sibuk untuk sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan paling suka duduk diam di kaki Tuhan. Buka Alkitabmu, baca Alkitabmu, percaya dengan segenap hati, lakukan. Itu Tuhan sangat disurgakan. Amin selalu. Kita lihat lagi sekarang yang terakhir di ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Bahasa Inggris hampir sama. One thing only essential, and Mary has chosen it. It's the main course and won't be taken from her. Hanya satu hal yang diperlukan, dan Maria telah memilih sesuatu yang utama. The main course itu ada sesuatu yang utama dan yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kalau saudara, kekayaan itu bukan di uang, bukan di manusia, bukan, tapi di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan pernah diambil dari kapanpun juga. Kita bergantung pada apa di dunia ini? Uang. Pada suatu hari uang akan diambil. Bergantung sama siapa? Suami. Pada suatu hari suami akan diambil. Bergantung pada istri. Pada suatu hari istri juga akan diambil. Bergantung pada orang tua. Pada suatu hari orang tua juga akan diambil. Bergantung pada anak. Pada suatu hari anak juga akan diambil. Apalagi uang akan diambil. Semua pekerjaan, pelayanan, pangkat semua akan diambil. Semua yang ada di bumi akan diambil semua. Kecuali firman Tuhan sampai sorga pun itu tidak akan pernah diambil. Amin. Amin. Hanya firman Allah. Just only the words of God. Gampang melayani Tuhan, gampang, nggak perlu sampai duit 100 juta begini, nggak perlu sampai kayak gitu. Cuma baca Alkitabmu setiap hari, percaya dengan segenap hati, lakukan, dan Allah sangat disukakan, saudara. Dikatakan the main course, sesuatu yang utama dalam hidup itu, sesuatu yang paling utama.
tidak ada yang lain. Cuma baca Alkitab, percayai dengan segenap hati, dan lakukan. Itu adalah yang terutama, yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan kalau kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, saudara. Bagaimana bisa jadi pelaku kalau kita tidak pernah baca? Honest Manual, buku panduan kehidupan, itu hanya di dalam firman Tuhan. Tidak ada di TV, tidak ada di koran, tidak ada di tempat lain. Hanya firman Allah. Kalau saudara tanya sama saya, Pak, saya boleh baca koran? Ya boleh. Baca korannya berapa baca? Ya, saya kalau baca koran ya bisa hampir 1 jam. Baca Alkitab juga 1 jam dong. Itu equal. Baca koran 2 jam. Baca Alkitab 3 menit tidur. Ya, itu namanya nggak benar. Baca korannya segitu, baca Alkitab juga sama dong. Katanya orang Kristen. Namanya Kristen kan diambil dari kata bahasa Inggris a Christian, artinya pengikut Kristus. Nah, Kristus yang diikuti apanya? Jubahnya yang panjang, kasutnya, atau rambutnya yang panjang? Ya enggak. Apa yang diikuti? Firman-Nya. Baca Alkitab setiap hari. Percayai dengan segenap hati, lakukan. Saudara akan lihat mujizat demi mujizat dalam hidupmu. Amin, selalu. Saudara saya Tuhan Yesus kita terima kasih ya. Tepuk tangan yang sangat mulia. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan, semua yang ada di sini mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan firman itu menjadi raja dalam kehidupan kami semua. Memimpin setiap langkah dari kehidupan kami untuk terus ada di dalam rencananya Tuhan. Terima kasih untuk kemampuan dari Roh Kudus yang memampukan kami supaya kami bukan jadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan pernah mampu. Tapi Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam hati kami, memampukan bagi orang yang mau, pasti bisa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami mau memberi contoh kepada orang-orang yang lain. Kalau di sini ada orang tua, bapak-bapak atau ibu-ibu mau menjadi contoh, memberikan contoh kepada anak-anaknya, memberi contoh kepada orang-orang di sekitarnya, dengan membaca Alkitab, mempercayai Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan melakukannya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami mau dijamin hidup kami, dari kami sampai keturunan kami, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, dijamin di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami tahu sekarang Tuhan, melayani Tuhan itu nggak perlu sampai mahal-mahal, nggak perlu sampai mesti pergi ke Israel dulu, mesti kemana-mana. Dan cuma duduk diam di kaki, mempercayai Alkitab yang kami baca dengan segenap hati dan melakukan. Itu sudah bagian yang terbaik yang tidak pernah akan diambil daripada kami. Terima kasih Pak. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk gereja kami yang terbaik ini Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang terbaik, pekerja-pekerja aktivis-aktivis yang terbaik. Setiap hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik, pemimpin pujian yang terbaik, pemain musik yang terbaik, multimedia yang terbaik, dan jemaatmu di sini juga adalah jemaat yang terbaik. Dan Kau memberi kepada kami keluarga yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan yang terbaik, calon jodoh-jodoh keturunan kami juga yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, studi yang terbaik, masa depan yang terbaik, kota yang terbaik, negara yang terbaik, pemerintahan yang terbaik, dan berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun di depan tangan kami, Tuhan selalu buat berhasil, dan kemanapun kami pergi selalu jadi berkat bagi orang yang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
niat tahun ini pengen baca ya, tapi ya gitu kenyataan ini ada jauh berbeda dengan keinginan ya, menyelesaikan baca firman Tuhan. Tapi hari ini kita mau ngecap ya baik percaya Tuhan bicara bagi kita. Terima kasih. Jadi saudara, kita yang menjalankan persembahan saudara untuk tujuh depan. Terima kasih. Nanti sama-sama akan deklarasikan persembahan dengan Tuhan. Yang sudah siap boleh bangkit berdiri. Sudah semua. Kita deklarasikannya dengan keras ya. 1, 2, 3. Kami di hadapan Tuhan, biarlah melalui sembahan ini dipakai dan digunakan untuk mengatur kerajaan surga di bumi, dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa dan kebenaran kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk melayani jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi amin, amin. Ibu diberi Bibli tadi dalam doa. Daripada kasih yang tersembunyi. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar memberi. Ajar kami sebuah kasih yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tidak pernah berhenti. Kau berkati juga membantu dan membawa pundi-pundi. Kau berkati anak-anakmu ya Tuhan yang memberi. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya, amin. Sembahnya boleh dijalankan, kita akan pujian ucaplah dan diam. Ya, silakan kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Ucap syukur buat Tuhan perbuat atas hidup kita hari lepas hari, peristiwa hari ini. Bapak, Engkau Lebih dari
Yesus Bapak Agung Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami percaya kami pulang tidak akan pernah sama lagi. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Biar kami menjadi pelaku firman dalam setiap hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kembali kami datang padamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan betul melimpah Tuhan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk mendapatkan bagian yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Andrew Tuhan yang sudah datang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan menyertai dan melindunginya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga hamba serahkan jemaat Gemis Berkat Roh Kudus dalam tangan-Mu Tuhan. Pada hari-hari mendatang Tuhan, kiranya Tuhan juga melindungi menyertai mereka semua Tuhan. Tuhan jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala malapetaka. Biar kasih Tuhan tetap menyertai hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya jauh dan dekat Tuhan lindungi dan Tuhan berkati Tuhan. Juga untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada, yang menyaksikan ibadah lewat online Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka yang Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.